warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Rizky Amelia dengan NIM 2311268 dari kelas PAI 6H. Teman-teman, pernah nggak sih kita itu masih ragu sholat kita ini sudah diterima atau belum sih? Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sholat wajib yang pastinya simple dan mudah dipahami. Yuk simak video berikut ini. Nah, masih banyak kan dari teman-teman yang masih bingung kira-kira sholat itu apa sih? Jadi, sholat itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai dari takbiratul ihram hingga dengan salam. Yang artinya, kita beribadah itu tidak hanya menggerakkan tubuh saja, tetapi itu adalah salah satu kita berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh nih, misal kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, itu bukan hanya sekedar membaca surah saja, tetapi tanpa kita sadari bahwa kita sedang berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman. Jadi, teman-teman sudah tahu kan pengertian sholat itu apa? Nah, pasti teman-teman masih bertanya nih, apa saja sih sholat wajib itu? Macam-macam sholat wajib itu apa sih? Jadi, sholat wajib itu ada 5 waktu dalam satu hari, satu malam. Yang dimana dimulai dengan sholat subuh yang dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terbit, yang dilakukan sebanyak 2 rakaat. Yang selanjutnya yaitu ada sholat zuhur yang dilakukan pada siang hari, yang dimana sebanyak 4 rakaat. Dan yang ketiga yaitu ada sholat asar yang dilakukan pada sore hari sebelum matahari terbenam, dan sholat ini 4 rakaat. Dan selanjutnya yaitu ada sholat maghrib. Sholat maghrib ini dilakukan ketika matahari sudah terbenam dan sebanyak 3 rakaat. Dan yang terakhir yaitu ada sholat isya yang dilakukan pada malam hari setelah habis waktu sholat maghrib. Jadi itu tadi macam-macam sholat wajib yang harus kita lakukan dalam satu hari satu malam. Jadi sholatnya apa saja sih tadi? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi ada 5 waktu dalam satu hari satu malam. Baik, teman-teman sudah pasti tahu kan tadi pengertian sholat dan macam-macam sholat itu apa saja? Kita lanjut ke syarat wajib sholat dan syarat sah sunnah sholat. Nah, jadi syarat wajib sholat itu ada 4. Yang pertama, beragama Islam, dan yang kedua yaitu balik atau sudah mengalami masa dewasa, yang ketiga yaitu berakal sehat, dan yang keempat suci dari hadas dan najis. Nah, jadi syarat wajib sholat itu ada 4. Kita lanjut ke syarat sah sholat itu. Syarat sah sholat itu ada yang pertama suci dari hadas dan najis, dan yang kedua itu menutup aurat, dan yang ketiga itu menghadap kiblat, dan yang keempat yaitu masuk waktu sholat. Jadi ada 4 syarat wajib sholat dan 4 syarat syah sholat itu. Baik teman-teman, kita lanjut ke rukun sholat. Rukun sholat itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada niat. Niat ini dibaca di dalam hati. Dan yang kedua yaitu ada takbiratul ihram, yang dimana kita melafazkan Allahu Akbar. Dan yang ketiga yaitu ada berdiri, yang dimana kita sudah siap untuk melaksanakan sholat. Dan yang keempat yaitu ada membaca Al-Fatihah. Dan yang kelima yaitu ada ruku. Yang keenam yaitu ada sujud, yang dimana dahi kita ini menempel pada
bagian alas kita untuk sholat tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu ada duduk antara dua sujud, selanjutnya yaitu ada tasyahud akhir, dan yang terakhir salam. Jadi apabila teman-teman lupa nih melakukan salah satu dari rukun sholat itu, contoh misal teman-teman lupa nih membaca surah Al-Fatihah, sedangkan surah Al-Fatihah itu merupakan rukun dari sholat wajib. Jadi ketika teman-teman lupa untuk membaca surah Al-Fatihah, otomatis sholat teman-teman tidak sah atau batal dan bisa diulang kembali dengan benar dan tertib. Nah, tadi kan teman-teman sudah mengetahui nih mengenai pengertian sholat, macam-macam sholat, syarat wajib sholat, dan syarat sah sholat, dan juga rukun sholat itu apa saja. Nah, jadi apa saja sih hal-hal yang membatalkan sholat? Yang pertama yaitu adalah tertawa, yang dimana tidak boleh tertawa ketika melakukan sholat. Dan yang selanjutnya banyak gerak. Jadi teman-teman tidak boleh ya ketika sholat itu terlalu banyak gerak, karena itu bisa membatalkan sholat kita. Dan selanjutnya yaitu hilangnya wudu, yang dimana hilang wudu ini ketika kita mengeluarkan angin dari dubur kita dan lain sebagainya. Banyak ulama juga yang mengatakan bahwa bersentuhan kepada lawan jenis juga bisa membatalkan wudhu. Selanjutnya yaitu ada makan dan minum. Jadi makan dan minum tidak dibolehkan ya ketika sholat, itu sudah pasti bisa membatalkan sholat kita. Jadi sholat kita bisa diulang kembali. Nah, teman-teman sudah mengetahui kan apa sih sholat wajib itu, apa saja yang boleh dilakukan ketika sholat wajib, dan apa saja yang harus dihindari ketika melakukan sholat itu. Pasti teman-teman penasaran kan gerakan sholat wajib itu seperti apa sih? Jadi, gerakan sholat wajib itu kita mulai dari niat dan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kita melafazkan lafaz Allahu Akbar, dan selanjutnya kita berdiri seperti foto yang saya paparkan ini. Wow. Dilanjutkan dengan ruku, dan ruku itu adalah sebagian badan kita itu mencondong ke bawah atau seperti 90 derajat seperti rumus matematika. Oke, selanjutnya yaitu ada iktidal, yang dimana kita iktidal itu bangkit dari ruku kita, dan setelah kita melakukan iktidal, kita dianjurkan langsung sujud. Sujud itu seperti yang setelah saya jelaskan tadi, dahi kita ini menempel ke tempat alas sholat kita. Jadi seperti yang di video ini ya teman-teman. Selanjutnya yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir, yang dimana kita duduk antara dua sujud dengan kaki yang seperti di foto ini, dan dilanjutkan dengan salam. Salam itu dimulai dari sebelah kanan dan dilanjutkan sebelah kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi itu tadi rangkaian gerakan sholat yang harus kita ketahui. Jadi jika teman-teman kurang paham, maka nanti saya kasih link ya di bawah ini, supaya teman-teman bisa tahu dan bisa lebih memahami tentang gerakan sholat itu bagaimana, serta bacaannya bagaimana. Nah, jadi teman-teman, sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi juga kebutuhan kita. Dengan sholat, hati jadi lebih tenang dan hidup lebih terarah. Yuk, mulai sekarang kita perbaiki sholat kita supaya lebih khusyuk dan benar. Jadi, sekian video saya mengenai materi sholat wajib kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan materinya, dan mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Saya Ade Rizky Amelia, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.